Cipta Kerja Ciptaker selesai dibahas di tingkat 1 pada 3 Oktober 2020 pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Terkait hal ini, para buruh akan melakukan aksi demo dan mogok kerja di berbagai daerah pada 6 sampai 8 Oktober 2020 menolak RUU yang dianggap memuat sejumlah pasal bermasalah atau kontroversial. Demo para buruh yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) bersama jaringan aliansi tingkat provinsi kota bakal demo pada 6, 7 dan puncaknya digelar di DPR RI pada 8 Oktober 2020 hari ini. Sebelumnya, pemerintah menyerahkan surat Presiden RUU Cipta Kerja dan naskah akademik kepada DPR RI pada tanggal 12 Februari 2020. RUU Cipta Kerja ini dirancang untuk dapat menjawab kebutuhan pekerja, UKM, hingga industri. Dikutip dari website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia. Namun, RUU Cipta Kerja disebut memuat sejumlah pasal bermasalah atau kontroversi. Berikut pasal yang disebut bermasalah, mulai dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pers, dan Pendidikan. Pasal bermasalah tentang ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja, pasal 77A. RUU Cipta Kerja menambahkan pasal 77A yang memungkinkan peningkatan waktu kerja lembur untuk sektor tertentu. Pengusaha dapat memperlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan sebagaimana maksud dalam pasal 77 ayat 2 untuk jenis pekerjaan atau sektor usaha tertentu. RUU Cipta Kerja juga akan menghapuskan batas waktu maksimal untuk pekerja kontrak serta aturan yang mewajibkan sistem pengangkatan otomatis dari pekerja kontrak sementara status pegawai tetap. Ketentuan baru ini akan memberikan kekuasaan pada pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak sementara untuk jangka waktu tak terbatas. Pasal 88C RUU Cipta Kerja juga menambahkan pasal 88C yang menghapuskan upah minimum kota kabupaten UMK sebagai dasar upah minimum pekerja. Hal ini dapat menyebabkan pengenaan upah minimum yang dipukul rata di semua kota dan kabupaten terlepas dari perbedaan biaya hidup setiap daerah. Pasal 88D dalam RUU Cipta Kerja, tingkat inflasi tidak lagi menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah minimum. Penghapusan inflasi dan biaya hidup sebagai kriteria penetapan upah minimum akan melemahkan standar upah minimum di provinsi dengan pertumbuhan ekonomi mendekati nol atau negatif seperti Papua. Demikian Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Pasal 91 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapus. Pasal ini memuat tentang kewajiban pengusaha untuk membayar upah pekerja dengan gaji sesuai dengan standar upah minimum dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 93 ayat 2 RUU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan cuti yang tertuang dalam pasal 93 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. RUU ini menghapus cuti khusus atau izin tidak masuk saat haid hari pertama bagi perempuan. RUU ini juga menghapus izin atau cuti khusus untuk keperluan menikahkan, menghitankan, membaptiskan anak, istri melahirkan atau guguran kandungan, hingga bila ada anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia. Pasal 88 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat menjerat pelaku pembakar hutan dan lahan karhutla ketika pemerintah menghapusnya di RUU Cipta Kerja. Namun pemerintah menghapus ketentuan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan sehingga pasal 88 tersisa. Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan atau yang memerlukan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan atau kegiatannya. Pasal 93, pemerintah dikritik karena ada upaya penghapusan partisipasi publik. Pasal 93 ayat 1 menyatakan setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara. Pasal 11, Ketua Haji Bengkulu Heri Siswoyo mengatakan RUU Cipta Kerja berpotensi mengancam nilai-nilai kebebasan pers bagi jurnalis karena akan terjadi perubahan isi dari pasal 11 Undang-Undang Pers. Pengubahan pasal ini menurut Heri
berpotensi membuat pemerintah kembali mengatur pers seperti sebelum Undang-Undang Pers pada tahun 1999 dirancang oleh insan pers dan kemudian menjadi pedoman seluruh pekerja pers hingga saat ini. Pasal 18 perubahan juga terjadi pada pasal 18 Undang-Undang Pers. Poin pertama, setiap orang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Berubah menjadi setiap orang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pasal 51 ayat 1, pengelolaan satuan pendidikan formal dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Pasal 62 ayat 1, syarat untuk memperoleh perizinan berusaha meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Pasal 71, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa perizinan berusaha dan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid mengatakan ketentuan tersebut pada intinya menyebutkan bahwa penyelenggara satuan pendidikan formal dan non-formal termasuk pendidikan keagamaan seperti pesantren yang didirikan oleh masyarakat harus berbentuk badan hukum pendidikan. Pesantren juga wajib memenuhi perizinan berusaha